Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa ikhwani wa ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang telah memberikan kepada kita karunia-karunia-Nya yang begitu banyak, yang kita tidak bisa menghitungnya, sehingga yang bisa kita lakukan adalah bersyukur dengan membuktikan tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qudwah dan teladan kita, panutan yang kita ikuti, manusia yang termulia yang kita mendambakan dan sangat mendambakan untuk nanti di akhirat kita bisa bertemu dengannya dan bisa masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala dengan bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam surga yang tertinggi. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhirat atau lebih tepatnya di dalam neraka, penduduk neraka pernah keheranan karena ada rekan mereka, seseorang di antara mereka atau ada di antara rekan mereka yang mereka tahu mereka adalah sama-sama dengan mereka memang berhak di dalam neraka. Kemudian ternyata pada hari itu, pada waktu itu, dia ditarik oleh malaikat, diambil oleh malaikat, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Maka mereka keheranan dan mereka bertanya tentang orang yang dikeluarkan tersebut, dan mereka mengatakan hal abuhu syahid, hal akhuhu syahid. Mereka bertanya-tanya, apakah bapaknya orang ini syahid, orang yang diantara mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala? Dikatakan qala, bapaknya bukan termasuk orang yang mati syahid. Mereka bertanya lagi, hal akhuhu syahid, apakah saudaranya di antara saudaranya ada yang mati syahid sehingga bisa memberikan syafaat kepada orang ini untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala dan keluar dari neraka? Dikatakan kepada mereka, qala, tidak ada juga saudaranya yang mati syahid. Mereka penasaran, bertanya terus, hal syafa'atu lahu al-anbiya, apakah ada nabi yang memberikan syafaat kepadanya untuk bisa keluar dari neraka, masuk ke dalam surga? Karena kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yakin ada namanya pemberi syafaat, di antaranya adalah para nabi, para syuhada, orang yang mati syahid. Kok dikatakan kepadanya tidak ada. Tidak ada juga nabi yang memberikan syafaat kepadanya sehingga dia keluar dari neraka. Mereka bertanya lagi, mungkin ada malaikat yang memberikan syafaat kepadanya, karena malaikat juga adalah pemberi syafaat di akhirat. Dikatakan kepada mereka, qala, tidak ada juga. Jadi kenapa bisa mereka, dia si fulan dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga?
katakan kepada mereka, syafa'ahu lahu akhuhu atau syafa'ahu lahu sadiquhu, dia diberikan syafaat atau mendapatkan syafaat dari temannya. Subhanallah, para ikhwah sekalian, para jemaah sekalian, ternyata teman kita di dunia pernah kita kenalan di mana saja, mungkin di pasar, di jalan, di sekolah, kita kenalan. Dia masuk surga, ternyata dia ingat teman-temannya yang dulu di dunia dan memberikan syafaat kepadanya di akhirat kelak. Dikatakan kepada mereka, diberikan syafaat oleh temannya yang ada dalam surga. Maka penduduk neraka mengatakan, fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin. Maka di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 100 dan setelahnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perihal mereka. Maka mereka mengatakan, fama lana min syafi'in, aduhai, kami tidak punya seseorang yang bisa memberikan syafaat kepada kami. Wala shadiqin hamid, dan kami tidak punya teman yang dekat di dalam surga yang bisa memberikan syafaat kepada kami. Falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin, seandainya ada waktu kami diberikan kesempatan untuk kembali ke dunia, maka kami pasti akan menjadi orang-orang yang beriman. Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan ketika mendengarkan ayat ini, beliau mengatakan, istaghfir istishab as-salihin. Beliau mengatakan, beliau mengatakan ketika mendengarkan ayat ini, fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin. Beliau mengatakan, perbanyaklah berteman dengan orang-orang saleh. Meskipun Anda bukan orang saleh, mungkin Anda pelaku maksiat, pelaku dosa, tapi jangan segan, jangan benci, bahkan jangan benci kepada orang saleh. Bertemanlah dengan mereka, karena sangat bermanfaat. Kalau di dunia tidak ada manfaat yang mereka bisa berikan kepada kita, apalagi dalam hal dunia, mereka tidak bisa memberikan manfaat kepada kita di akhirat. Mereka bisa ingat kita, mereka bahkan mencari kita. Orang yang pernah berjamaah dengan kita akan mencari teman jamaahnya. Orang yang pernah berhalaqah dengan seseorang akan mencari teman-teman halaqahnya. Orang yang pernah bermajelis akan mencari teman-teman majelisnya. Mana si fulan? Ketika bernostalgia di akhirat, duduk-duduk bersama, maka mereka mencari mana si fulan. Mereka sampai bertanya kepada malaikat, mana si fulan ini, teman saya dulu ini. Maka malaikat mengatakan, huwa fillah, dia di neraka sekarang. Dia neraka sekarang. Maka para ikhwah sekalian, jangan ragu, jangan segan, bahkan jangan sampai kita membenci, punya kebencian kepada orang-orang saleh, meskipun mereka tidak bisa memberikan manfaat kepada kita di dunia ini. Seseorang tersebut mengatakan di akhirat, ketika dia berduduk di surga bersama dengan teman-temannya penduduk surga, mereka mencari mana si fulan. Dikatakan ada di neraka. Maka dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, la tartamilu ladzati fil jannah illa sadiqi ma'i. Wahai Tuhanku, dia berdoa meminta kepada Allah, wahai Tuhanku, tidak sempurna kenikmatanku di surga ini, padahal istana segala fasilitas sudah diberikan kepadanya, tapi dia tetap mengatakan, ya Rabbi, la tartamilu ladzati, wahai Tuhanku, tidak sempurna kenikmatanku di surga ini jika aku tidak bersama dengan temanku. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, memerintahkan kepada malaikat, pergi di neraka, cari temannya si fulan ini, keluarkan dari neraka, masukkan ke dalam surga. Subhanallah, yang sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha
la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Wasbir nafsak, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sabarkan dirimu, berteman, bersahabat. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi, sabarkan dirimu, bersahabat, berteman dengan orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pagi dan siang, siang dan malam. Yuriduna wajhah, mereka beribadah karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan palingkan pandanganmu dari mereka, jangan tinggalkan mereka mencari teman lain karena engkau menginginkan zinatul hayatid dunya, menginginkan cuma dunia. Tidak ada gunanya berteman dengan si fulan. Kita sudah mau menjalankan bisnis, kita sudah mau bermain, tapi dia tetap beribadah, maka ditinggalkan untuk zinatul hayatid dunya, untuk mengejar dunia. Padahal memang Allah mengatakan sabarkan dirimu, bersahabat, berteman dengan orang-orang yang seperti itu. Memang butuh bersabar. Mungkin tidak sama dengan karakter kita. Kita ini pebisnis, pengusaha, atau kita ini olahragawan, sedangkan teman kita itu banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sabarkan diri, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menjadikan dia sebagai temanmu. Wala tuti' man aghfalna qalbahu, jangan temani, jangan taati orang yang telah kami lalaikan hatinya an dzikrina, dari mengingat kami. Ini sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang di akhirat Allah mengatakan al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Orang yang saling berkasih sayang, saling berteman di dunia ini, pada hari itu, pada hari kiamat, satu sama yang lain bisa menjadi musuh, kecuali bersahabat, berteman dengan orang-orang yang bertakwa. Jangan seperti kisah yang kita biasa dengarkan yang disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Furqan, wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'a rasuli sabila ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Pada hari itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang zalim menyesali dirinya, menggigit kedua tangannya, memasukkan ke dalam mulutnya. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'a rasuli sabila. Aduhai, celakanya aku seandainya aku menjadikan dan mengikuti langkah para rasul, pengikut para rasul, sebagai teman akrabku. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Aduhai, celakanya aku, kenapa aku mengangkat si fulan sebagai teman akrabku. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani, sungguh dia telah memalingkan aku dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sebelumnya aku telah mengingat dan dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah berteman, salah mengambil sahabat. Jadilah seperti orang yang disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat As-Saffat, fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasaalun qala qailun minhum inni kana li qarin yaqulu a innaka laminal musaddiqin a idza mitna wa kunna turaban wa idzaman a inna lamadinun. Ketika memang penduduk surga, jangan sekalian diangkat kenikmatan di surga, itu akan bertemu dengan teman-teman yang lain yang sesama maksud surga, akan bernostalgia. Di antara nostalgianya adalah ketika mereka dulu di dunia, ketika dulu mereka di dunia. Nah, salah satunya di antara mereka berbicara dan bercerita-cerita di akhirat yang sekalian sangat menyenangkan. Alal arari, di atas dipan-dipan yang ditinggikan, ala sururin marfu'ah, fiha surur marfu'ah, di dalamnya ada surur yang ditinggikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika bercerita-cerita
di dunia ini juga kita suka cerita, kumpul-kumpul cerita, tapi ada beban. Tidak lama masuk duhur, cerita di pagi hari, ada beban, sudah mau ada waktu duhur, kita berhenti cerita. Ada waktu asar, ada waktu maghrib. Tapi di akhirat, di surga tidak ada lagi beban, kita cerita sepuasnya. Tidak ada sholat duhur lagi, tidak ada lagi sholat asar, tidak ada lagi sholat maghrib. Dan manusia tidak pernah tidur di surga. Tidak ada tidurnya orang di surga. Karena seandainya tidur, maka kehilangan kelezatan yang nyata. Mereka akan kehilangan kelezatan yang lebih besar daripada mimpi dalam tidur. Maka tidak ada lagi tidur di surga. Ya. Mereka bercerita. Maka salah seorang di antara mereka menyampaikan pengalamannya. Dulu di dunia aku punya teman akrab. Dia mengatakan kepadaku, apakah kamu termasuk orang yang mempercayai hari berbangkit? Itu temannya dulu, akidahnya rusak, tidak percaya dengan hari berbangkit. Dia mengatakan juga, apakah manusia setelah mati, setelah dikubur menjadi tanah, menjadi tulang belulang, apakah masih akan dibangkitkan lagi untuk dimintai pertanggungjawabannya? Berarti teman dulu rusak akidahnya, tidak percaya dengan hari berbangkit, hari pembalasan. Tapi atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia berhasil meninggalkan temannya itu. Ya, karena meninggalkan seorang teman itu sangat susah. Karena dia akan mengejar kita terus, ya, mengajak kita untuk ini, untuk itu. Maka sangat susah untuk meninggalkan mereka. Tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pun tetap bisa, insya Allah. Maka dia termasuk orang yang bisa melepaskan diri dari jeratan teman buruknya tersebut. Maka dia mengatakan kepada teman yang lain di surga, hal antum muttali'un, apakah kalian mau melihat kondisi temanku dulu itu, di mana dia sekarang? Fattala'a fi sawa'il jahim, maka dia mencari teman tersebut, ternyata sudah di tengah neraka yang menyala-nyala. Na'udzubillah. Dia mengatakan kepada temannya, qala tallahi in kitta laturdin falawla ni'matu rabbi lakuntu minal muhdarin. Dia mengatakan, demi Allah, in kitta laturdin, hampir saja kamu juga menyeret saya ke situ, ke dalam neraka yang menyala-nyala. Seandainya kita berteman terus, saya mengikuti pemahamanmu yang rusak, maka kamu akan menyeret saya ke situ juga. Falawla ni'matu rabbi lakuntu minal muhdarin. Ya, seandainya bukan karena rahmat, nikmat dari Tuhanku, maka aku termasuk juga orang-orang yang ada di situ. Maka para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, istighfar, perbanyaklah berteman, sekedar berteman dengan orang-orang baik. Perbanyaklah mengenal mereka, perbanyaklah berteman dengan mereka, karena itu sangat bermanfaat di akhirat. Kalau di dunia ini mereka tidak memberikan manfaat kepada kita dalam masalah dunia, maka mereka akan sangat bermanfaat di akhirat. Karena itu hadis yang kita sebutkan tadi dan ayatnya, ketika penduduk surga mencari si fulan, maka dikatakan kepadanya bahwa temanmu ada di neraka sekarang. Maka dia berdoa kepada Allah, ya Rabbi la taqtamilu ladzati fil jannah illa sadiqun ma'i. Wahai Tuhanku, tidak sempurna kelezatan, kenikmatan yang Engkau berikan kepadaku sekarang di surga ini, kecuali Engkau masukkan juga temanku ke dalam surga. Maka Allah perintahkan untuk mencari temannya tersebut, untuk ditarik dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, sehingga penduduk neraka yang lain heran bahwa dia itu orang buruk sebetulnya, berhak di sini bersama kita di sini di neraka. Maka mereka bertanya, apakah bapaknya mati syahid? Apakah saudaranya ada yang mati syahid sehingga memberikan syafaat kepadanya? Apakah ada nabi yang memberikan syafaat kepadanya? Apakah ada malaikat yang memberikan syafaat kepadanya? Dikatakan kepada mereka tidak ada. Lalu siapa? Dikatakan kepada mereka, yang memberikan syafaat kepadanya adalah temannya dulu di dunia. Subhanallah, jemaah sekalian, inilah nikmat kita berukhuwah, bersaudara satu sama yang lain. Tidak ada yang menjamin diri kita masuk surga, maka kita butuh untuk saling berwasiat, bernasihat,
untuk bisa saling mencari nanti di akhirat kelak untuk memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini atau mulai pada malam hari ini kita akan pindah kepada kitab yang baru. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, telah menyempurnakan as-shalihat kepada kita. Ya, kita telah menyelesaikan satu kitab atau setidaknya satu jilid dalam sebuah kitab, dalam kitab Umdatul Ahkam atau jilid yang pertama dalam syarahnya Taisirul A'lam fi syarhi Umdatul Ahkam. Kita telah menyelesaikannya dan insyaallah ketika kita telah melihat maka beberapa juga asatidzah kita di tempat ini membahas masalah fikih, ya, membahas masalah fikih, maka kita lari ke kita pindah kepada kitab yang lain. Kita tidak melanjutkan jilid keduanya, kita pindah kepada kitab yang lain yang insyaallah juga sangat bermanfaat, mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin yang memuat di dalamnya hadis-hadis dari kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita membaca sedikit muqaddimah yang dituliskan oleh, yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah sebelum kita masuk kitabnya atau tulisan-tulisan hadisnya. Maka kita membaca sedikit muqaddimah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab tersebut. Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengagungkannya dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, amma ba'du faqad qala Allah ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu minhum ay yut'imun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali liya'budun, untuk menyembahku. Ulang kita mengatakan liyuwahhidun, itu untuk mengesahkanku. Liya'budun artinya untuk mengesahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku tidak membutuhkan dari mereka rezeki, dan aku tidak membutuhkan dari mereka makanan. Itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah tidak membutuhkan dari jasa-jasa kita, maka Allah tambah kuat, tambah berkuasa, Allah tambah luas rezeki, tidak. Na'udzubillah dari, bahkan kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari semua kebutuhan-kebutuhan kita tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala penuhi dengan catatan kita mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beribadah, dan kita tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan yang lainnya. Ketika seorang majikan, yang biasa kita angkat sebutkan, ketika seorang majikan menyewa atau mengambil seorang pembantu, memfasilitasinya dengan tempat tinggal, makanan, pakaian, bahkan menggajinya tiap bulan, tapi ternyata di siang hari pembantu tersebut ke rumah tetangga untuk memberikan jasa bantuannya setiap harinya, maka tentunya majikan tersebut sangat kecewa. Dia yang membayarnya, dia memberikan tempat, dia memberikan makanan, dia memberikan pakaian dan fasilitas-fasilitas yang lain untuk membantunya. Ternyata di siang harinya orang tersebut menyeberang untuk membantu yang lain. Walillahil mathalul a'la, dan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih tinggi daripada itu. Allah yang menciptakan alam semesta ini, Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan fasilitas-fasilitas segalanya kepada kita, Allah yang memberikan kesehatan kepada kita, kesehatan jasmani untuk bekerja, tapi ternyata kita menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kecewaan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita dan mengatur semua fasilitas yang kita butuhkan di alam ini, tapi kita memberikan penyembahan kepada selainnya.
Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa tersebut, dosa syirik tersebut. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik dan masih akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Diponis tempatnya di neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu man yusyrik billah faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar." Allah mengatakan sesungguhnya yang mempersekutukan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah telah sungguh mengharamkan baginya syurga. Wa ma'wahu an-nar, diponis tempatnya di neraka. Wa ma lil-zalimin min ansar, tidak ada penolong seorang pun bagi orang-orang yang zalim tersebut, itu orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Maka kita memang tujuan kita diciptakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengesahkan kata Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas kata Imam Nawawi, tasrihun bi annahum khuliqul ibadah, bahwa mereka diciptakan, yaitu jin dan manusia diciptakan untuk beribadah, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kewajiban atas mereka untuk senantiasa, yaitu umat manusia dan dari kalangan jin, kewajiban bagi as-saqalain ini untuk memperhatikan apa tujuan mereka diciptakan, apa tujuan umat manusia diciptakan, apa tujuan jin diciptakan, yaitu untuk menyembah dan mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah pusat perhatian kita, karena fasilitas-fasilitas yang menunjang kehidupan tersebut itu datangnya semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal-i'radu'an, kemudian berpaling dari apa-apa yang bisa melalaikan kita dari menyembah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dari kehidupan dunia ini. Kita cari kehidupan di dunia ini, artinya yang tidak melalaikan kita, yang tidak menjauhkan kita dari menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jam sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dunia ini adalah rumah yang fana, tidak ada kekal di dalamnya. Umur setiap manusia, bahkan setiap jin itu sudah diatur, ada takarannya, tidak akan kekal. Ya. Dan perahu untuk melewati lautan yang luas, yaitu di akhirat kelak, adalah ketika kita mempersiapkannya di dunia ini. Perahu yang kita persiapkan di dunia ini adalah berupa amalan-amalan yang dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan contoh yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah Makkah, itulah safinah, itulah perahu yang kita persiapkan untuk melewati lautan yang luas, atau bekal yang kita persiapkan untuk menyambut perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' fakhtalaqa bihi nabatul ardh mimma ya'kulun nas wal an'am hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw nahara faj'alnaha hasida ka'annam tagna bil ams kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya saja sesungguhnya permisalan kehidupan di dunia ini seperti air yang Allah turunkan dari langit, air hujan yang Allah turunkan dari langit, kemudian jatuh ke bumi bercampur dengan tanah, maka tanah menjadi subur, maka disitulah tumbuh tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan yang dimakan oleh manusia atau binatang-binatang yang lain. Hatta
kemudian ketika mereka telah mengambil perbendaharaan atau bagian daripada kehidupan dunia ini, kemudian lupa dengan akhiratnya, menyangka bahwa mereka akan mampu untuk bisa bertahan di dunia ini dengan waktu yang panjang, kemudian Allah kami datangkan perkara urusan dari kami siang dan malam, goncangan yang dahsyat. Apa gunanya apa yang kita kumpulkan selama ini ketika kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika datang goncangan, gempa, getaran dan seterusnya, kalau sekalian musibah-musibah yang lain, maka akan menjadikan apa yang ada di dunia ini seperti tidak ada sama sekali sebelumnya. Datar kembali, tidak ada kehidupan selama. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Karena ka'allam taqna bil ams, seperti tidak ada apa-apanya kemarin, ya, rata kembali dengan tanah. Begitulah kami tafsirkan ayat-ayatkan kata Allah Subhanahu wa taala, jelaskan ayat-ayatkan kata Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berpikir. Seorang ulama yang mengatakan dalam sebuah syairnya, inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khafu al-fitana nadaru fiha falamma alimu annaha laysat lil hayyi watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Subhanallah, kata ulama kita, inna lillahi ibadan futana, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang faqana, yang merasa cukup. Talaqul dunya wa khaful fitnah, mereka termasuk hamba-hamba yang telah menceraikan dunia dan mereka takut kepada fitnahnya. Jangan sekalian, bukan berarti kita tidak bekerja, bukan, sama sekali tidak seperti itu maksudnya. Abu Bakar adalah orang yang kaya raya, tapi hartanya beliau sedekahkan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan sahabat-sahabat yang lain, mereka adalah ibadah futana, mereka adalah hamba-hamba yang selalu merasa fafana. Mereka mencarikan dunia mereka dapatkan di tangan mereka, bukan di hati mereka. Nadaru fiha, di antara mereka ada yang melihat ke dunia ini, falamma alimu, ketika mereka telah mengetahui ternyata dunia itu annaha laysat lil hayyi watana, ternyata dunia itu bukan tempat kekalnya orang yang hidup, bukan tempat yang kekal di dunia ini. Maka apa yang mereka lakukan? Ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufunan, maka mereka menjadikan kehidupan dunia ini lujjah, seperti gelombang. Maka mereka menganggap bahwa di dunia ini seperti kita sedang berlayar di atas gelombang yang besar, dan mereka menjadikan amal-amal saleh mereka sebagai perahunya. Maka ini yang sebenarnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka melihat dunia ini adalah kehidupan seperti ombak, seperti gelombang, maka persiapkan amal-amal soleh untuk kita jadikan sebagai perahunya. Kita tetap akan melewati gelombang tersebut 60 tahun atau 70 tahun atau kurang dari itu atau lebih dari itu, kita terus melewati gelombang tersebut, tidak boleh berhenti. Kita melawan dan melewati, bermain di atas gelombang tersebut, tapi apa yang dipakai harus memakai perahu. Maka jadikanlah perahu kita dari amal-amal soleh kita, supaya kita bisa selamat sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza kana haluha ma wasafathu, ya, ketika keadaan kita atau keadaan kita seperti apa yang disifatkan oleh ulama kita ini, dan keadaan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian senantiasa berangkat mencari madhab, mencari manhaj, mencari teman-teman yang teman-teman pilihan, dan melewati wa yasruk maslaka ulil nahyi wal absar, dan melewati, melangkahi, menjejaki langkah-langkah orang yang senantiasa melarang kepada yang munkar dan memerintahkan kepada yang ma'ruf. Maka ini adalah kehidupan atau langkah yang sangat tepat, ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka langkah yang paling benar yang bisa menyelamatkan kita di dunia ini ketika kita mengambil langkah-langkah untuk senantiasa berteman dengan orang-orang yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bisa membantu kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka juga di kehidupan dunia ini kita perlu untuk saling membantu, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, saling menguatkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Maka saling tolong menolonglah, saling bantu membantulah di dalam kebaikan dan di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah akan senantiasa memberikan bantuannya kepada seorang hamba selama hamba tersebut senantiasa memberikan bantuan kepada saudaranya. Selama dia masih membantu saudaranya, maka Allah terus-menerus juga akan senantiasa membantunya. Itu kata Rasulullah SAW, Allah fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah, kata Rasulullah SAW, senantiasa memberikan bantuannya kepada seorang hamba selama hamba tersebut juga senantiasa terus memberikan bantuan, membantu saudaranya. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang langsung melakukannya. Rasulullah mengatakan juga, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu min dzalika min ujurihim syai'a. Barang siapa yang mengajak kepada hidayah, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mendengarkan ajakannya tersebut. Tidak dikurangi sama sekali pahala orang yang diajak tersebut. Bukan pahala orang yang diajak yang dikurangi sehingga dia mendapatkan pahala, tapi Allah memberikan pahala orang yang mengikuti hidayah tersebut dan orang yang menyampaikan hidayah tersebut. Kata Rasulullah SAW kepada Ali radhiyallahu ta'ala anhu, fa wallahi la ayyadiyallahu bika rajulan wahida khairun laka min humuri an-ni'am. Dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah, seseorang mendapatkan hidayah petunjuk lewat tanganmu, lewat usahamu, itu sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala jauh lebih baik daripada engkau memiliki unta merah. Ya, unta merah yang sekarang lambang di antara binatang yang sangat mahal di sana di zamannya Rasulullah SAW dan setelahnya, ya, lambang orang kaya. Ya, tapi seseorang yang mendapatkan hidayah petunjuk melangkah kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala karena ajakan kita, karena seruan kita, itu jauh lebih baik. Seandainya kita melihatnya, itu jauh lebih baik daripada kita mendapatkan unta merah. Ini di antara muqaddimah yang bisa kita bacakan para ikhwan sekalian. Ya, di antara muqaddimah yang dituliskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ini mungkin untuk malam hari ini karena Indonesia sudah masuk lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.